Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, serta kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas salah satu kitab hadis yang sangat penting dalam khazanah keilmuan Islam, yaitu kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab ini termasuk salah satu dari kutubus sittah, yaitu 6 kitab hadis utama yang menjadi rujukan umat Islam. Bahkan sebagian ulama menilai kualitas hadis dalam Sunan An-Nasa'i lebih kuat dibandingkan sebagian kitab sunan lainnya. Melalui materi ini kita akan mengenal sosok Imam An-Nasa'i, perjalanan ilmiahnya, metode penyusunan kitabnya, keistimewaan kitab Sunan An-Nasa'i, serta pengaruhnya dalam perkembangan ilmu hadis. Bismillah, kita masuk ke dalam biografi Imam An-Nasa'i. Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i. Nama lengkapnya adalah Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan An-Nasa'i. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah di daerah Nasa, yang saat ini termasuk wilayah Turkmenistan. Karena berasal dari daerah Nasa, beliau dikenal dengan nama An-Nasa'i. Beliau hidup pada masa keemasan ilmu hadis, satu generasi juga dengan Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi. Selanjutnya, kecintaan Imam An-Nasa'i terhadap ilmu. Sejak kecil, Imam An-Nasa'i menunjukkan kecintaan yang luar biasa terhadap ilmu. Beliau mulai belajar hadis sejak usia muda. Pada masa itu mencari ilmu bukan perkara mudah. Pada masa itu tuh sebenarnya emang sulit sekali ya, karena tidak ada internet, perpustakaan harus digital nggak ada, jadi semua harus serba offline gitu, dan kendaraan modern pun tidak ada gitu. Jadi untuk mendapatkan satu hadis saja, seorang terkadang harus melakukan perjalanan berbulan-bulan untuk mengumpulkan hadis gitu. Namun hal itu tidak menghalangi semangat Imam An-Nasa'i. Beliau tetap semangat dalam mencari ilmu, dalam mengumpulkan hadis-hadis. Selanjutnya, perjalanan menuntut ilmu. Imam An-Nasa'i melakukan perjalanan ke berbagai wilayah Islam. Beliau mengunjungi Khurasan, Irak, Hijaz, Mekah, Madinah, Syams, dan Mesir. Di setiap tempat beliau belajar kepada para ulama hadis terkenal. Perjalanan seperti ini dikenal sebagai istilah rihla fi talabil hadis, atau perjalanan mencari hadis. Melalui perjalanan tersebut, beliau berhasil mengumpulkan hadis dari ratusan guru. Selanjutnya, guru-guru Imam An-Nasa'i. Di antara guru beliau adalah ada Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Rahawai, Ali bin Hujr, dan Muhammad bin Bashar. Beliau belajar kepada banyak guru yang memiliki reputasi tinggi dalam ilmu hadis. Karena itu, kualitas keilmuan beliau sangat diakui. Selanjutnya, kepribadian Imam An-Nasa'i. Para ulama menggambarkan Imam An-Nasa'i sebagai sosok yang sangat cerdas, kuat juga hafalannya, teliti, zuhud, dan berani menyampaikan kebenaran. Beliau terkenal sangat ketat dalam menilai kualitas hadis. Bahkan sebagian ulama menyebutkan Imam An-Nasa'i termasuk ulama yang paling ketat setelah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Masya Allah ya. Selanjutnya, latar belakang penulisan Sunan An-Nasa'i. Pada masa Imam An-Nasa'i, kitab-kitab hadis telah banyak beredar. Namun masih diperlukan kitab yang mudah dipelajari, sistematis, dan memuat hadis-hadis berkualitas tinggi, dan juga fokus pada pembahasan hukum Islam. Karena itulah beliau menyusun kitab hadis yang kemudian dikenal sebagai Sunan An-Nasa'i.
Selanjutnya, kitab As-Sunan Al-Kubra. Kitab sebelum menyusun Sunan An-Nasa'i yang terkenal sekarang, Imam An-Nasa'i terlebih dahulu menyusun kitab yang bernama As-Sunan Al-Kubra. Nah, kitab ini sangat besar dan memuat banyak hadis. Kemudian, sebagian ulama meminta beliau membuat versi yang lebih ringkas. Maka beliau memilih hadis-hadis terbaik dari kitab tersebut. Hasil ringkasan itu dikenal dengan nama Al-Mujtaba atau Sunan An-Nasa'i yang sekarang kita kenal. Jadi Sunan An-Nasa'i itu ringkasannya dari kitab As-Sunan Al-Kubra. Selanjutnya, kenapa disebutnya dengan Al-Mujtaba? Jadi dari kata Al-Mujtaba itu berarti yang dipilih. Karena hadis-hadis dalam kitab ini merupakan hasil seleksi ketat dari kitab besar sebelumnya. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kualitas hadis dalam Sunan An-Nasa'i itu sangat tinggi. Selanjutnya, metode penyusunan kitab Sunan An-Nasa'i. Nah, Imam An-Nasa'i menyusun kitab berdasarkan bab-bab fikih. Misalnya ada Toharoh, kitab zakat, kitab sholat, kitab puasa, haji, nikah, jual beli, kitab peradilan, dan kitab jihad, dan berbagai macam tema lainnya yang masih banyak. Metode ini memudahkan ulama mencari hadis sesuai dengan tema hukum yang dibutuhkan. Selanjutnya, karakteristik Sunan An-Nasa'i. Ada beberapa karakteristik yang membuat kitab ini itu istimewa. Yang pertama, seleksi hadis yang sangat ketat. Yang kedua, banyak hadis sahih dan hasan. Yang ketiga, sanad hadis diteliti dengan sangat teliti gitu. Jadi ditelitinya itu dengan sangat teliti dan sangat ketat gitu. Seleksinya sangat ketat. Selanjutnya keempat, fokus pada hadis-hadis yang hukum, hadis-hadis hukum saja gitu ya. Selanjutnya, menyebutkan berbagai jalur sanad. Selanjutnya, kedudukan Sunan An-Nasa'i dalam Kutubus Sittah. Kutubus Sittah itu terdiri dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasa'i, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi kitab Sunan An-Nasa'i itu yang kelima urutannya. Di antara kitab-kitab Sunan, banyak ulama menilai Sunan An-Nasa'i itu sebagai yang paling kuat kualitas hadisnya dibandingkan kitab yang lainnya. Jumlah hadis dalam Sunan An-Nasa'i itu berjumlah sekitar ada 5.700 hadis. Tergantung metode penghitungannya. Jumlah ini cukup besar dan mencangkup berbagai bidang kehidupan. Selanjutnya, keistimewaan Sunan An-Nasa'i. Kualitas hadis yang sangat tinggi. Inilah kelebihan terbesar dari kitab ini. Banyak ulama menyatakan bahwa hadis-hadis dalam Sunan An-Nasa'i lebih sedikit hadis dhaifnya dibandingkan sebagian kitab Sunan lainnya. Kitab ini juga sangat bermanfaat untuk fikih karena disusun berdasarkan tema hukum. Dan sanad itu diteliti dengan cara ketat gitu. Dalam kitab ini, Imam An-Nasa'i dikenal sebagai ahli kritik perawi yang sangat tajam gitu. Jadi nggak main-main ini kitabnya tuh ketat banget sanadnya. Selanjutnya, menjadi rujukan para ulama. Kitab ini digunakan oleh para ahli hadis dan ahli fikih selama berabad-abad. Jadi udah lama ya kitab ini ya. Menjadi rujukan para ulama terdahulu dan saat ini pun masih terus menjadi rujukan hukum-hukum Islam. Selanjutnya kita masuk ke dalam kritik dan kajian terhadap Sunan An-Nasa'i. Walaupun sangat kuat, kitab ini tetap bukan kitab yang seluruh hadisnya sahih. Jadi kitab ini masih terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan sebagian kecil ada hadis juga yang dhaif. Karena itu penelitian hadis tetap diperlukan. Namun jumlah hadis yang dhaif dalamnya relatif lebih sedikit dibandingkan beberapa kitab Sunan lainnya. Selanjutnya, kisah akhir kehidupan Imam An-Nasa'i. Salah satu kisah yang sering dibahas adalah keberanian Imam An-Nasa'i dalam menyampaikan kebenaran. Ketika berada di Syam, beliau ditanya mengenai keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau menjawab dengan sangat hati-hati sesuai dengan riwayat yang beliau ketahui. Sebagian orang tidak menyukai jawaban tersebut. Beliau kemudian mengalami perlakuan kasar dari sebagian pihak.
Tidak lama kemudian beliau wafat pada tahun 303 Hijriah dalam usia sekitar 88 tahun. Kisah ini menunjukkan keberanian beliau dalam menjaga amanah ilmu. Masya Allah. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke diskusi. Mengapa Imam An-Nasai itu membuat kitab peringkasan setelah menulis kitab As-Sunan Al-Kubra? Jawabannya, karena beliau ingin menyediakan kitab yang lebih ringkas namun berisi hadis-hadis pilihan dengan kualitas yang terbaik. Selanjutnya, apa kelebihan utama dari Sunan An-Nasai? Kelebihan utamanya adalah kualitas hadis yang sangat tinggi dan ketelitian Imam An-Nasai dalam menyeleksi sanad. Jadi emang kitab ini sangat ketat ya, sangat diteliti banget untuk sanadnya. Selanjutnya, mengapa Sunan An-Nasai penting bagi mahasiswa hadis? Karena kitab ini menunjukkan bagaimana para ulama melakukan kritik sanad dan seleksi hadis secara ilmiah. Selanjutnya, apa pelajaran terbesar dari kehidupan Imam An-Nasai? Yaitu Imam An-Nasai sangat jujur. Kejujuran ilmiahnya, terus keberaniannya menyampaikan kebenaran dan kesungguhan dalam mencari ilmu. Jadi, oke, kita break sebentar. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, jangan lupa di-subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada teman-teman yang sedang belajar ilmu hadis. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Selanjutnya, hikmah dan pelajaran dari Imam An-Nasai. Kita belajar yang pertama, kesungguhan mencari ilmu. Dia menghabiskan puluhan tahun melakukan perjalanan ilmiah mencari hadis. Selanjutnya, ketelitian dalam menerima informasi. Tidak semua informasi diterima begitu saja oleh beliau. Jadi, selalu diseleksi, lalu ketat gitu. Teliti sekali dalam mencari dan menerima informasi. Selanjutnya, keberanian mempertahankan kebenaran. Beliau tidak mengubah fakta demi menyenangkan manusia. Nah, ini yang sulit ya. Kadang orang ada yang berbuat baik di depan orang lain padahal dia tidak suka. Jadi beliau tuh sangat berani gitu, walaupun dia tidak suka ataupun seperti apa ya, dibicarakan dengan kebenaran sesuai fakta gitu. Selanjutnya, amanah dalam menyampaikan ilmu. Beliau menjaga hadis Nabi Muhammad SAW dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, pentingnya kualitas dibanding kuantitas. Beliau memilih hadis-hadis terbaik untuk dimasukkan ke dalam kitabnya. Jadi lebih baik sedikit hadis, yang penting kualitasnya sangat terjaga, sangat tinggi, sangat bagus gitu ya. Oke, jadi kesimpulannya yaitu Sunan An-Nasai atau Al-Mujtaba merupakan salah satu kitab hadis terpenting dalam Islam yang disusun oleh Imam Ahmad bin Syuaib An-Nasai. Kitab ini lahir dari proses seleksi yang sangat ketat terhadap hadis-hadis yang telah beliau kumpulkan selama puluhan tahun. Keunggulan kitab ini terletak pada kualitas hadis yang sangat tinggi, sistematika yang rapi, dan manfaatnya yang besar dalam kajian fikih ilmu hadis. Oleh karena itu, Sunan An-Nasai menjadi salah satu anggota Kutubus Sittah yang terus dipelajari oleh para ulama dan mahasiswa hingga saat ini. Oke, alhamdulillah. Demikian pembahasan mengenai studi kitab Sunan An-Nasai. Semoga materi ini menambah wawasan kita tentang warisan keilmuan Islam dan mendorong kita untuk meneladani semangat para ulama dalam menjaga sunnah Rasulullah SAW. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Tolong dikoreksi jika banyak kesalahan dan mungkin banyak juga kekeliruan. Terima kasih teman-teman sudah bersedia mendengarkan video ini sampai selesai, dan Ustadz terima kasih atas dukungan dan motivasinya dalam mengerjakan tugas. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.